Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack gurih ya. Ini dari bahan yang simple, namanya tahu mata sapi ya. Nah, seperti apa proses pembuatan dan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan ada 400 gram tahu putih ya. Ini kita haluskan. Dan setelah halus nanti aku akan tambahkan dengan bahan yang lain. Nah, untuk tambahan bahan yang lain di sini aku tambahkan pertama yaitu ada telur. Aku menggunakan 1 butir telur ayam. Kemudian tambahkan garam lada, kaldu jamur. Ini sesuaikan aja ya dengan selera untuk takarannya. Jadi nanti kalau kurang asin boleh ditambah. Nah, lalu juga di sini aku akan tambahkan dengan 1 batang daun bawang dan 3 siung bawang putih yang dicincang kasar. Kemudian di sini tambahkan 2 sendok makan tepung terigu ya. Untuk tepung terigunya bebas menggunakan tepung pro sedang ataupun pro rendah. Nah, kemudian di sini aduk hingga tercampur rata semuanya. Nah, jika sudah tercampur rata, di sini untuk prosesnya nanti akan kita kukus ya. Jadi untuk pengukusnya pastikan airnya sudah mendidih. Lalu di sini untuk mencetak aku menggunakan cetakan aluminium foil, di mana untuk cetakannya sudah aku oles menggunakan minyak sayur. Nah, terlebih dahulu aku siapkan juga 5 butir telur rebus. Nah, ini kemudian aku ambil ya. Untuk cetakannya kurang lebih berukuran 7 cm. Jadi ambil kurang lebih 2 sendok makan untuk adonan tahu. Lalu masukkan 1 butir telur utuh ya di bagian dalamnya seperti ini. Lalu tutup kembali hingga telurnya tidak nampak. Nah, buat kalian jika ingin dijadikan sebagai ide jualan untuk pemilihan telurnya, pilih butirannya yang kecil-kecil ya, yang 1 kilo itu isi 18 sampai 20 supaya nanti lebih jadi banyak gitu ya untuk hasilnya. Nah, ini untuk satu resep yang kubagikan menjadi 5 cup dengan ukuran kurang lebih loyangnya 7 sampai 8 cm ya. Jadi buat kalian yang ingin mencari aneka macam cetakan, silahkan aja kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning. Nah, untuk memasukkan tahunya itu agak ditekan ya supaya bisa rapat atau bisa padat. Oke, jika sudah selesai semuanya, kemudian siap untuk dikukus. Jadi untuk mengukusnya waktunya kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang. Setelah matang kemudian angkat lalu biarkan hingga dingin terlebih dahulu ya. Kalau sudah dingin itu nanti tahunya saat dikeluarkan dari cetakan tidak rawan hancur. Jadi pastikan sudah benar-benar dingin baru dikeluarkan dari loyangnya atau cetakannya. Nah, oke, ini sudah dingin kemudian dikeluarkan aja dari cetakannya seperti ini. Hasilnya cantik ya. Oke, setelah dikeluarkan dari cetakannya, kemudian akan kita goreng ya. Siapkan wajan yang diberikan minyak agak banyak. Kemudian nanti goreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Nah, sebelum digoreng, baluri terlebih dahulu secara merata
menggunakan 1 butir telur. Oke, goreng semuanya hingga selesai ya, hingga agak sedikit kecoklatan, baru nanti diangkat lalu dinginkan. Nah, setelah diangkat, kemudian akan aku biarkan hingga benar-benar dingin ya, baru nanti setelah dingin akan kita belah seperti ini. Kenapa menunggu dingin? Supaya saat dibelah seperti ini tidak rawan hancur. Untuk satu resep ini menjadi 10 ya, 10 potong. Jadi per potongnya kalian bisa jual kisaran di 3.500 sampai 4.000. Ini juga sudah untung ya, karena modal yang kita keluarkan untuk membuat snack tahu mata sapi ini kurang lebih tadi mengeluarkan modal 27.500-an. Nah, buat kalian nanti disesuaikan aja untuk harga jualnya dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, untuk snack tahu mata sapi ini juga bisa sebagai snack frozen food atau bisa juga sebagai isian snack box. Cara pengemasannya kalian bisa masukkan ke dalam plastik OPP seperti ini ataupun bisa dimasukkan ke dalam plastik cup Mika. Nah, nanti untuk daya tahannya di suhu ruangan jika sudah digoreng seperti ini maksimal bisa bertahan sampai 2 hari. Tapi kalau di dalam frozen atau di dalam lemari pendingin bisa bertahan maksimal sampai 1 bulan. Nah, untuk kalian yang ingin dijadikan ide jualan ya, ini tentunya pas banget dan juga unik. Belum ada yang jual. Sepertinya begitu ya. Jadi nanti buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, semoga jualannya bisa laris manis. Untuk rasanya sendiri ini ada gurih dan juga ada rasa kombinasi dari telurnya ya. Jadi rasanya unik banget, kalian wajib untuk mencoba. Nah, saran dari aku untuk pemilihan telurnya, gunakan telur yang berukuran kecil. 1 kilonya sekali lagi isi 18 atau 20 supaya nanti bisa jadi banyak. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat olahan tahu menjadi ide jualan, yaitu tahu mata sapi ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bikin snack dari 1 butir telur dan juga kopi. Ini cara bikinnya gampang banget. Buat kalian pemula juga oke, bisa dicoba. Namanya kue kopi susu tanpa menggunakan mixer, hanya menggunakan wajan. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan ada 300 ml susu cair dan tambahkan 1 butir telur. Ini akan aku aduk hingga tercampur rata antara susu dan juga telurnya. Siapkan 200 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian aku tambahkan dengan 80 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian 1 sendok teh ragi roti.
Masukkan susu dan juga telur yang tadi sudah kita campur secara bertahap ya untuk memasukkannya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 1 sendok makan bubuk kopi. Aku menggunakan bubuk kopi yang 3 in 1, banyak yang dijual di toko-toko ya. Lalu tambahkan 30 gram margarin cair. Kalau kalian tidak suka kopi boleh diganti perisa kopi, namanya perisa mocha. Oke, selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Oke, dan ini sudah tercampur rata semua warnanya. Kemudian akan aku tutup rapat dan aku istirahatkan terlebih dahulu ya selama 40 menit. Nah, setelah 40 menit akan timbul lubang-lubang atau buih di bagian permukaannya. Kemudian aduk aja. Jangan overmix juga, hanya secukupnya untuk mengaduknya. Langsung setelah itu akan kita panggang. Nah, aku menggunakan wajan ya. Wajan untuk kue lumpur, ini olesi tipis-tipis dengan margarin. Kemudian nanti setelah wajannya panas, tuang 3/4 bagian aja dari cetakan lubangnya. Jangan terlalu penuh ya. Oke, setelah dituang seperti ini, biarkan terlebih dahulu hingga timbul lubang-lubang di bagian permukaannya. Baru setelah itu taburi di bagian atasnya dengan kacang almond seperti ini. Atau sesuai selera ya, kalian bisa juga taburi dengan keju atau meses dan juga bisa kismis. Nah, kalau sudah ditaburi semuanya permukaannya, lalu nanti akan aku tutup. Nah, di sini untuk penggunaan apinya gunakan api yang kecil. Nah, ini aku tutup, kemudian akan aku panggang kurang lebih waktunya 5 menitan aja. Dan seperti ini ya, kalau sudah matang, permukaannya itu kering, baru setelah itu akan aku keluarkan dari wajannya. Sangat cantik banget, kalian bisa lihat ya. Jadi matang sempurna. Pastikan untuk penggunaan apinya gunakan api yang kecil. Nah, ini sudah kering, saat disentuh di bagian permukaannya itu tidak nempel di tangan. Tidak perlu dibalik ya untuk memanggangnya, jadi hanya satu sisi aja yang di bagian bawah.
Nah, jika sudah matang semuanya, tinggal didiamkan aja hingga dingin. Seperti ini ya untuk tampilannya. Jadi satu resep yang kubagikan ini menjadi 13 dan lembut banget, rasanya juga enak, juga unik. Ini bisa kalian jual kisaran di harga 2.000 sampai 3.000 rupiah. Hanya dari satu butir telur, tapi bisa menghasilkan roti atau kue kopi ya. Kue kopi susu ini pas banget dijadikan sebagai snack, teman minum teh maupun kopi bersama keluarga, atau juga cocok sebagai ide jualan. Untuk ketahanannya di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 3 hari aja. Jadi buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan juga pas banget ya ini. Misalkan untuk isian snack box maupun snack-snack arisan, untuk kumpul-kumpul bersama teman-teman maupun keluarga juga oke. Karena cara bikinnya gampang dan tidak perlu menggunakan alat yang susah atau sulit didapatkan. Hanya kalian butuh modal wajan kue lumpur. Kalian bisa juga menggunakan wajan kue lumpur yang aluminium ya, karena aku juga pernah bagikan menggunakan wajan yang aluminium, wajan kue lumpur yang aluminium. Jadi nanti pastikan aja cara penggunaan wajan aluminium itu hanya main di apinya, jadi apinya jangan terlalu besar. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.